Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita tentang keluarga yang selama ini ternyata telah menghuni sebuah kuburan. Di sini saya akan menceritakan sebuah cerita. Yang pertama, cerita satu keluarga tidak sadar selama bertahun-tahun tinggal di atas kuburan tua. Cerita ini terjadi bukan di negara kita, yakni negara Indonesia. Cerita ini berada di negara Norwegia. Bagaimana ceritanya? Inilah kisah satu keluarga tak sadar selama ini tinggal di atas kuburan tua. Semua terungkap setelah mereka merenovasi rumah. Tak disangka ada kaitannya dengan masa lalu negara tempat mereka berada. Seperti apa penampakannya? Melansir dari intisarinya, pasangan asal Norwegia Marianne Christiansen dan suaminya tinggal di sebuah rumah tua di daerah Bodo. Daerahnya namanya Bodo. Baru-baru ini menemukan sesuatu yang mengejutkan di bawah rumahnya. Menurut Forbes pada Rabu 27 bulan 5 tahun 2020, kisahnya berawal ketika pasangan ini memutuskan untuk merenovasi rumahnya. Kemudian salah satu hal yang dilakukan adalah membongkar lantai dengan niat untuk memasang insulasi. Namun begitu lantai rumahnya dibongkar, mereka menemukan beberapa batuan. Karena penasaran, mereka terus menggalinya dan melihat sesuatu yang berkilauan. Apa itu yang berkilauan tersebut? Awalnya mereka menduga hanya hal-hal biasa yang terkubur di bawah rumah mereka. Salah satu benda yang ditemukan adalah roda kecil seperti roda mainan. Tetapi begitu mereka menelusuri sejarah rumah tersebut, konon rumah itu usianya sudah sangat tua. Lantai rumah itu tidak pernah dibongkar sejak tahun 1914. Penemuan itu tentu hanyalah item kecil lain karena ternyata benda itu adalah manik-manik kaca. Kemudian mereka juga menemukan hal yang lebih mengejutkan daripada benda kecil itu. Pasangan itu juga menemukan kapak besi besar dan beberapa benda besi lainnya. Karena penemuan itu, mereka menghubungi otoritas Country Nordland yang bertanggung jawab dengan warisan budaya. Para ahli dari Museum Tromsø mengunjungi rumah itu pada keesokan harinya. Menurut hukum Norwegia, monumen budaya apapun yang menunjukkan jejak aktivitas manusia sebelum 1537 tahun secara otoritas itu dilindungi. Kemudian para arkeolog memulai penggalian penuh atas penemuan itu. Mereka meyakini bahwa temuan itu adalah kuburan Viking yang usianya 1000 tahun lebih. 1000 tahun lebih. Ini adalah penemuan pertama yang ditemukan di bawah tanah sebuah rumah tersebut. Benda kecil ini ternyata adalah manik-manik kaca. Arkeolog Martinus mengatakan bahwa barang-barang besi itu kemungkinan berasal dari zaman Viking. Kami menganggap itu berasal dari abad ke-9, mungkin kuburan zaman Viking. Kini arkeolog sedang menyelidiki hal ini, katanya. Kini temuan itu semua sedang dibawa ke Universitas Tromsø untuk studi lebih lanjut. Tambahnya dikutip dari tribunjatim.com. Penemuan ini hampir pasti membuka tabir negara Norwegia. Dikatakan banyak penemuan arkeolog serupa ditemukan di tempat lain. Sementara itu banyak potongan-potongan papan permainan Viking Egg ditemukan di Lindisfarne di lepas pantai Inggris Timur Laut, di mana satu-satunya serangan Viking pernah terjadi kala itu. Glacier yang mencair di pegunungan Norwegia juga mengungkapkan sepenuhnya lintasan gunung Landbrand, rute perdagangan penting dari zaman Romawi hingga akhir abad pertengahan. Potongan pakaian, kereta luncur, dan garis piring hitam yang menandai jejak antara artefak lain juga ditemukan. Dan itulah kisah tentang sebuah rumah yang baru disadari setelah bertahun-tahun. Ternyata kalau dikatakan bahwa rumah itu ada di atas sebuah peninggalan sejarah, yakni zaman Viking.
Kemudian yang kedua ini ada di Indonesia, misteri makam bergonta. 26 tahun tinggal di tengah kuburan bergonta, ini cerita warga Semarang. Misteri makam bergonta tampaknya tidak membuat sejumlah orang takut, bahkan rela tinggal di komplek makam selama bertahun-tahun. Memasuki kawasan tempat pemakaman umum atau TPU Bergonta, Kota Semarang, meski pada siang hari terkesan seram, karena pada sisi kanan dan kiri penuh dengan batu nisan dan patok penanda orang meninggal. Pohon Kamboja yang tumbuh di sela-sela kuburan bunganya menimbulkan bau menyengat, serta pohon besar seperti jati, ringin, dan lain yang menambahkan kesan angker. Suasana Bergonta tambah mencekam bila melintasi pada malam hari, sebab sebagian jalan tidak ada penerangan listrik. Ada beberapa gang kecil, jalannya telah beraspal, jalan yang hanya bisa dilalui satu mobil. Membelah kuburan berlokasi di antara perbukitan wilayah keseluruhan Randusari, Semarang Selatan ini. Menyusuri jalan kecil tersebut sampai ke atas mendapatkan pemandangan ganjil bagi orang awam, karena di antara makam-makam tersebut berdiri sebuah bangunan rumah. Bangunan rumah kebanyakan sudah permanen di tembok, bahkan ada yang telah ditingkat. Meski ada sebagian rumah warga kondisinya sederhana dari papan. Rumah-rumah tersebut mengelompok secara terpisah ke dalam beberapa rukun warga atau RT. Sebagai pemisah antara RT 1 dengan RT lainnya adalah kuburan. Meski hidup di tengah-tengah kuburan bergonta, warga tidak merasa takut. Mereka melakukan aktivitas sehari-hari dengan biasa. Kendati di depan, belakang, dan samping rumah mereka dikepung kuburan orang yang tidak mereka kenal, maksudnya bukan kuburan keluarga gitu. Anak-anak warga bahkan bermain-main dengan riang gembira di antara patok-patok dan batu nisan kuburan yang ada di situ. Sudah biasa, jadi tidak merasa takut lagi tinggal di sini, kata Rubianto, 59 tahun, warga RT 005 RW 005, Kelurahan Randusari, Semarang Selatan, kepada tim. Padahal persis di halaman rumah kakek 3 orang cucu ini terdapat 24 kuburan. Belum lagi yang ada di bagian samping dan belakang. Pada malam sampai dini hari terkadang saya di luar rumah biasa saja. Setan tidak berani mengganggu karena saya dayang atau penjaga sini, ujarnya sambil terkekeh. Senanda diungkap oleh Nyai Dewi S, 34 tahun, yang mengaku tidak ada perasaan takut, kendati setiap hari berdekatan dengan kuburan. Selama saya tinggal di sini sejak 26 tahun silam, tidak pernah diwedeni atau ditakut-takuti setan, kata dia. Rubianto, lelaki asal Cirebon, Jawa Barat yang mengaku telah tinggal di kuburan berkota sejak masih kecil, bercerita awal datang ke Semarang. Dia mengikuti orang tuanya almarhum Subari yang menjadi juru kunci makam berkota. Saat itu kondisinya masih sepi, hanya ada puluhan rumah dan belum ada aliran listrik. Tapi sekarang setelah mencapai ratusan dan sudah ada listrik, ujarnya. Menurut Totok, panggilan akrab Rubianto, areal berkota semula hanya diperuntukkan untuk pemakaman keluarga orang keturunan Tiongkok bernama Oi Tiong Ham. Oi Tiong Ham merupakan salah satu orang terkaya di Semarang pada waktu itu, merupakan pemilik bukit berkota. Untuk menjaga pemakaman di atas bukit tersebut, Oi Tiong Ham mempekerjakan sejumlah pribumi untuk menjadi juru kunci. Dan pada 1961 berkota diambil alih pemerintah serta dijadikan tempat pemakaman umum sampai sekarang. Para juru kunci boleh tetap tinggal di berkota secara turun-temurun sampai sekarang, terangnya. Mengenai status tanah, kata Totok, milik pemerintah kota atau Pemkot Semarang, warga hanya hak pakai, sehingga tidak bisa disertifikatkan menjadi hak milik atau HM. Dengan kondisi ini rumah tidak laku kalau dijual. Dan itulah bagian kedua tentang keluarga yang rumahnya hidup di kuburan. Yang ini yang ketiga atau yang terakhir adalah cerita warga yang tinggal di dekat makam hitam Jogja. Ada kisah viralnya. Cerita ini sudah
di retweet hingga melebihi 3.000 kali tweet dan kini sudah dihapus. Tweet itu menampilkan kisah sekelompok perempuan asal Jawa Timur yang telah berpariwisata di daerah istimewa Yogyakarta. Awalnya diunggah oleh seseorang pengguna Instagram bernama Yusi Febrian sebelum dibagikan @cocopi. Intinya bercerita tentang sekawanan sahabat yang mengalami kejadian berbau mistis selama berlibur. Salah satu pengalaman mistis yang mereka alami adalah saat berada di sebuah apartemen daerah Sleman. Suatu momen, salah satu dari mereka terpancing untuk menengok ke arah luar dari balkon. Dilihatnya kemudian makam yang kijingnya semua berwarna hitam, dan itu membuat bulu kuduknya mendadak merinding. Usai keberadaan apartemen yang diduga kuat menjadi tempat menginap, sekelompok sahabat tersebut berada di daerah Seturan. Didapati sebuah makam bernama Sasono Loyo Puluh Dadi. Sasono Loyo Puluh Dadi berada tak jauh dari sana. Antara kedua titik itu hanya terpisah pelataran dan jalanan aspal selebar kurang lebih 2,5 meter terhubung ke selokan Mataram. Memang lokasi menuju ke sana waktu sore hari terhitung agak sepi. Meski berdekatan dengan jalan utama yang cukup ramai kendaraan bermotor, mengingat di sana ada beberapa bangunan kampus. Masuk ke Sasono Loyo Puluh Dadi, makam hitam yang dimaksud memang ada. Hampir semua dan hanya menyisakan beberapa yang menggunakan keramik berwarna atau marmer bercorak gelap. Namun itu semua sudah umum gitu. Dan itulah tentang 3 rumah yang berdiri di atas, nggak di atas ya, pokoknya di sekitar kuburan lah. Akhir kata saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah menyempatkan untuk menonton dan mendengarkan cerita ini sampai dengan selesai.